Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia membuat perekonomian tumbang. Bahkan negara-negara besar kesulitan menghadapi pandemi, hingga ikut mempengaruhi ekonomi mereka hingga saat ini. Namun, di Indonesia ekonomi mulai mencatatkan perbaikan. Meski badai COVID-19 belum usai, ekonomi mampu tumbuh hingga 7,7% di kuartal 2 2021. Dampak positif ini adalah hasil kebijakan yang tepat dalam menangani pandemi. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat pidato kebangsaan secara virtual dalam rangka HUT ke-50 CSIS. Pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Pertumbuhan yang bagus ini membuktikan bahwa walaupun kita berada dalam situasi yang memprihatinkan akibat pandemi COVID-19, kita mampu dan terus berusaha untuk bangkit. Salah satu cara penanganan pandemi COVID-19 yang diambil pemerintah adalah dengan percepatan vaksinasi nasional. Cara ini diharapkan mampu membuat Indonesia bisa keluar dari pandemi dan perekonomian bisa kembali bangkit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet terus melakukan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga. Ditargetkan ada 200 hingga 300 nakes per harinya. Vaksin booster atau vaksin dosis ketiga diberikan kepada para tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet. Ditargetkan ada 1.400 tenaga kesehatan yang diberikan vaksin hingga 17 Agustus mendatang. Vaksin yang diberikan ialah vaksin Moderna dan jarak dari vaksin dosis kedua dan dosis ketiga minimal 3 bulan. Proses vaksinasi dosis 3 sama seperti vaksinasi pertama dan kedua. Usai pemberian vaksinasi dilakukan observasi selama 30 menit untuk melihat apakah ada efek samping. Sementara itu pemirsa, 100 penyandang disabilitas mengikuti vaksinasi COVID-19 di Mapolres Tuban, Jawa Timur. Sebagai apresiasi, para disabilitas mendapat paket sembako setelah divaksin COVID-19. Penyandang disabilitas berbondong-bondong mendatangi Mapolres Tuban Rabu pagi. Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Antusiasme para penyandang disabilitas terbayar lunas. Vaksin dosis pertama berhasil diperoleh secara gratis, bahkan sebagai apresiasi setelah divaksin, para penyandang disabilitas mendapat paket sembako. Sangat baik dan buat kesehatan sangat diperlukan buat disabilitas. Mas, berapa kali ini? Ini yang baru pertama kali. Setelah vaksin dapat apa tadi Mas? Dapat sembako dari Polres. Vaksinasi COVID-19 khusus penyandang disabilitas ini awalnya hanya menargetkan 50 orang. Namun antusiasme penyandang disabilitas untuk ikut vaksin membuat jumlahnya melebihi target hingga 100 orang. Hingga kini masih terdapat sekitar 400 disabilitas di Kabupaten Tuban yang belum mendapat vaksin COVID-19. Keterbatasan fisik membuat mereka tidak dapat hadir sehingga petugas berencana mendatangi sasaran secara langsung door to door. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus harian COVID-19 di Indonesia terus meningkat, namun pasien yang sembuh juga terus bertambah. Hari ini tercatat 39.931 pasien yang sembuh. Dan berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat ada 30.625 kasus baru, sehingga total sudah ada 3.749.446 kasus terkonfirmasi. Pasien sembuh bertambah 39.931 orang sehingga total ada 3.211.078 orang yang telah pulih dari COVID-19. Namun penambahan angka kematian akibat COVID-19 juga masih tinggi, yaitu 1.579 orang, sehingga total sudah ada 112.198 yang meninggal dunia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang anak berusia 12 tahun di Nias Utara, Sumatera Utara dirawat di rumah sakit akibat dianiaya tetangganya. Pelaku berdalih penganiayaan dilakukan untuk membela adiknya. Aksi penganiayaan seorang anak berusia 12 tahun oleh pemuda tetangganya di Nias Utara terekam video amatir dan viral di media sosial. Meski sang anak berteriak kesakitan, namun pelaku tetap melampiaskan amarahnya. Setelah mengumpulkan cukup bukti, polisi kemudian menangkap penganiaya berinisial EZ di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya setelah mendapat aduan dari adiknya usai berkelahi dengan korban.
penganiayaan itu dilakukan oleh pelaku dikarenakan anak-anak yang korban yang merupakan anak-anak berumur 12 tahun. Pemirsa, lindungi keluarga Anda, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Bukan begitu, Stefan? Ya, dan jangan lupa untuk terus mendukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Usai sudah kebersamaan kita dalam ini sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.